Di sini kan fasilitasnya semuanya disiapkan dari pondok, Mas. Kayak seperti tempat untuk berwudu ataupun buang air besar maupun kecil, ataupun parkiran, ataupun misalkan kendaraannya bannya kempes, itu kan semuanya itu disiapkan dari pondok. Apakah itu ada biayanya, Mas? Enggak ada. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Saya kan dulu pernah juga piket di bagian tempel ban ya kan. Itu pernah lah saya mau dikasih uang. Pernah saya mau dikasih uang, tapi saya dredeg ngewel. Nggak mau, ketakutan saya malahan. Udah ketakutan. Takutnya nanti dimarahin kalau ulang pondok. Beliau Sekinal. Iya. Saking takutnya dredeg saya sampai bingung. Akhirnya orangnya malah udah dimasukkan itu uang itu dimasukkan di saku. Tolong Pak diambil Pak. Saya malah orangnya malah malah dadi ora enak. Ayo ngapunten. Mboten napa-napa kula nyuwun pendongane mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri, Mas? Namanya siapa? Nama Abdul Aziz. Abdul Aziz. Asli Banjarnegara. Asli Banjarnegara. Nama panggilan? Bang Dul. Lebih terkenal Bang Dul ya kalau di Magelang. Iya. Ini kan Bang Dul ini di wilayah pondok. Berarti tadinya itu nyantri di Anaja ya, Mas? Nyantri sekitar tahun 2001. 2001 masuk, 2007 menikah. 2006 udah dibuatkan rumah sama orang tua mbaknya. Di sini atau di mana? Di sini, sini? Dibuatkan rumah sama orang tua. Oh, alhamdulillah, di lingkupan pondok ya, Mas? Iya. Ya dulunya sih awalnya buat transit aja lah. Buat transit karena setiap sebulan sekali itu keluarga saya itu pasti mengaji ke sini. Nah, bingung, keluarga saya itu bingung mau tidur di mana. Pertamanya tidur tuh waktu masih saya di pondok, itu tidurnya di atas dalamnya Pak Yai, atas kamarnya Pak Yai itu. Di pondok. Tapi lama-lama kan nggak enak. Iya. Suaranya rame ngapak-ngapak itu kan. Jadi kan nggak enak lah. Oh ya, kalau 2001 itu kan berarti untuk profil pondok belum seperti ini ya, Mas ya? Iya belum, masih kecil. Mulai bangun ya 2005 mungkin ya. 2005? Mungkin, ya 2003-an mungkin udah bangun mulai ke belakang ngidul lah, yang ngidul lah. Kalau Masnya itu kan 2001 masuk, 2007 keluar, berarti 6 tahun. 6 tahun. Dulu pas waktu pertama kali masuk pesantren 2001 itu santrinya jumlahnya ada berapa? Ya turun naiknya itu sekitar 300, 400 itu putra putri. Kalau sekarang kan sudah nyampe 1000 ya? Nyampe 1000 pun udah masanya udah lain lagi. Tapi kalau untuk kegiatan umum ini kan pas kebenaran malam Rabu ya, hari Selasa malam Rabu, dan kalau untuk kegiatan pondok pesantren Anaja kan ada takbir akbar, yaitu pengajian umum rutin. Itu setiap malam Rabu, malam Selasa, hari Minggu. Itu diadakan pertama kali itu di tahun berapa, Mas? Untuk kegiatan malam. Wah, ya itu nggak tahu, itu dari saya kesini udah ada. 2001 itu sudah ada. Itu kata orang-orang yang dulu itu mulai dari di dalam wetan. Sebelum ada pondok. Sebelum ada pondok pesantren Anaja ini berarti kegiatan yang malam Rabu itu sudah diadakan. Tapi masih di dalam wetan. Kalau untuk jamaahnya mungkin pas waktu Masnya pertama kali masuk 2001 sampai sekarang ini perbedaannya jauh ya, Mas? Ya jauh. Wong ibaratnya malam Rebo itu seperti malam Selasa sekarang lah. Mungkin di luar sana itu masih banyak yang belum tahu tentang kegiatan pondok pesantren khususnya dari pondok pesantren Anaja ini, kegiatannya seperti apa dan yang mengikuti itu dikhususkan atau tidak gitu kan. Kemarin sempat ada yang bertanya, orang yang belum tahu tentang pondok pesantren Anaja, itu pun bukan orang jauh, masih orang wilayah Magelang, tapi bertanya gini, oh ya Mas,
untuk kegiatan dari Pondok Pesantren An-Najah khususnya yang pengajian itu yang boleh mengikuti itu dikhususkan atau semua orang itu boleh mengikuti gitu? Semua orang boleh mengikuti, walaupun itu orang Nasrani pun boleh di sini kok. Ngaji. Biarpun non-muslim itu boleh mengikuti ngaji, ya. Orang bebas yang di sini. Enggak pandang golongan itu, ya maaf golongan apa-apa, Islam apa-apa itu enggak ada. Jadi di sini itu enggak memilih mau ikut ormas apapun itu bebas kalau mau mengaji silahkan. Mengaji. Dan untuk di sini kan fasilitasnya semuanya disiapkan dari pondok mas, kayak seperti tempat untuk berwudu ataupun buang air besar maupun kecil ataupun parkiran ataupun misalkan kendaraannya bannya kempes itu kan semuanya itu disiapkan dari pondok. Apakah itu ada biayanya mas? Enggak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Saya kan dulu pernah juga piket di bagian tempel ban ya kan. Itu pernah lah saya mau dikasih uang. Pernah saya mau dikasih uang tapi saya dredeg ngewel. Nggak mau, ketakutan saya malahan. Udah ketakutan. Takutnya nanti dimarahin kalau ulang pondok. Iya. Saking takutnya dredeg saya sampai bingung. Akhirnya orangnya malah udah dimasukkan itu uang itu dimasukkan di saku. Tolong Pak diambil Pak. Malah orangnya malah malah ditirak enak. Ayo ngapunten. Mboten napa-napa kula nyuwun pendongane mawon. Itu dulu tahun berapa mas? 2002 lah. 2001 saya piket bagian nata Vespa. Dulu kan Vespa masih banyak. Sekarang kan Matic lah kebanyakan. Nah, kalau dulu saya bagian khusus Vespa. Nah, terus pindah ke tempel ban. Dan alhamdulillah mas, memang guru kita itu mencontohkan, mengajarkan di situ memang yang namanya wirai ya mas. Ya wirai, keikhlasan lah jelas. Penting ya. Keikhlasan itu. Karena memang kalau untuk menolong itu harus didasari dengan ikhlasnya mas. Jadi itu masnya 2001 dan sampai saat ini pun insya Allah untuk semua yang piket maupun seperti halnya tadi yang pernah masnya jalani menolong menambal ban ataupun lain sebagainya itu semuanya itu memang tanpa biaya dan itu memang diajarkan oleh kita. Alhamdulillah. Berarti semuanya itu free ya mas? Kayak misalkan contoh untuk yang parkir itu kan ribuan kendaraan motor maupun mobil. Iya. Nah itu tanpa ada penarikan. Bahasanya kalau bahasa sekarang itu nggak menarik uang tapi bahasanya dibikin infak atau apa itu memang nggak ada. Nggak ada, benar-benar free. Dari dulu sampai sekarang memang nggak ada. Bukan ya, ditiadakan ya. Iya. Bukan cuma sepeda motor yang kempes, seperti mogok apa diusahakan hidup lah. Kalau nggak fatal, kecuali mesin itu benar-benar macet harus turun mesin apa itu baru ke bengkel. Tapi untuk masalah karburasi apa itu kelistrikan apa itu lampu mati ya kan itu sebisa mungkin diperbaiki di bengkel itu gratis itu. Pernah nggak mas punya pengalaman seperti ini? Saya kemarin pas waktu jalan-jalan ke bengkel An-Najah itu ada orang yang mengasih kabar katanya ada jamaah yang kendaraannya itu mogok tapi belum sampai ke lingkupan pondok pesantren, masih jauh, dan di situ dari panitia maupun santri itu menjemput dari orang yang membawa kendaraannya mogok dan di situ kendaraannya dibenahi dan orangnya diantar ke sampai Pondok An-Najah. Itu pernah nggak mas seperti itu mas? Kalau dulu belum pernah. Belum pernah mas? Kalau dulu waktu saya megang di bengkel belum pernah. Mungkin kalau untuk dulu itu segi alternatif untuk komunikasinya masih kurang ya mas? Ya masih kurang segi lah. HP itu masih jarang. Wah dulu ya saya masuk itu belum ada yang punya HP lah. Belum ada HP. Seperti sekarang. Nggak jauh seperti sekarang. Sekarang enak, mobil aja udah ada yang bisa bantu lah seperti Papi Ucuk itu ya kan. Itu pun kalau jamaah mobil, khusus mobil kan memang Papi Ucuk itu. Itu kalau Papi Ucuk kalau ada mobil yang mogok biasanya langsung memanggil Pak Ucuk itu.
Itu pun saya lihat sendiri, mendengar sendiri, beliaunya memang nggak mau menerima uang. Berarti ya hampir menyeluruh untuk yang dekat dari pondok itu mendapat keberkahan ya Mas dari guru ya. Iya. Intinya kalau orang tersebut mengakui guru dan mau mengamalkan ilmunya, insya Allah sama gitu ya. Iya. Karena memang dicontohkan itu ya Mas. Alhamdulillah. Ya padahal Pak Ucu itu kan ya termasuk warga kampung, bukan santri, bukan panitia ya kan. Cuma diminta bantuan memperbaiki mobil yang mogok-mogok, itu kan memang spesialis mobil kalau Pak Ucu itu. Oh iya Mas, pertama kali Bang Dul ataupun Mas Dul ini membuka warung ini itu tahun berapa Mas? Ini dibangun 2006, terus langsung buka. Dari 2006 Ya. langsung buka. Memang dagangnya itu dari dulu bakso sama soto atau ada yang lain juga Mas? Dulu cuma soto sama gulai, terus nambah menu bakso. Ya namanya jualan ya, dulu ya namanya babat alas ya, Iya. seperti itulah. Gini Mas, ini kan dari 2006 sampai sekarang 2022. Mungkin kan sudah banyak banget jamaah yang tahu Masnya ya, yang tahu raut wajah. Misalkan Masnya jalan-jalan kemana dan kebenaran ada orang yang paham yang menyapa Masnya karena tahu Masnya itu buka warung. Iya. Itu ditanggapinya itu biasanya seperti apa Mas? Ya biasanya kalau pengajian Jumat keliling itu biasanya kalau jumpa pelanggan itu, Masnya yang jualan bakso ya? Iya, ya kayak gitulah. Gini, saya ingin menanyakan seputar perbedaan untuk prosedur menjadi santri Pondok Pesantren An-Najah dari zamannya Bang Dul, Mas Topik masuk itu di tahun berapa Bang Dul masuk? Saya 2001. Kalau Mas Topik di tahun 2003. 2003. Kalau Bang Dul sama Mas Topik perbedaannya cuma 2 tahun. Nah, kalau saya kan baru Mas. Gini Mas, yang ingin saya tanyakan untuk prosedur dulu masuk pondok ke pesantren An-Najah ketika ingin menjadi santri itu persyaratannya apa aja Mas? Dari Bang Dul? Ya cuma foto 3x4 Foto 3x4 sama pendaftaran dulu kurang lebih 10.000 lah uang pendaftaran. pendaftarannya 10.000 kurang lebihnya. Itu tahun 2001. Ada fotokopi kakak nggak Mas? Yang diperlukan dari pihak pondok? Ada kayaknya. Ada. Kalau tahun 2003 kakak sama pendaftaran 10.000 masih sama. Oh, kalau untuk kan ada uang bulanan syariah. Syariah. Itu syariahnya 1 bulan itu berapa Mas? Kalau nggak salah itu 2.500 per bulan. Setiap bulannya, Setiap bulannya. 2.500 itu tahun 2003. Kalau tahun 2001 Ya, sama. sama. Kalau sekarang kan untuk persyaratan menjadi santri Pondok Pesantren An-Najah itu fotokopi kakak, terus foto 3x4, 3, terus untuk uang pendaftarannya itu 30.000, terus untuk syariahnya itu 10.000, ditambah uang kemaslahatan itu 10.000. Jadi untuk per bulannya itu 20.000. Tapi untuk uang pendaftarannya itu hanya 10.000. Uang pendaftarannya 30.000. Nah, uang syariah 10.000, uang kemaslahatan 10.000. Jadi semua 1 bulan itu 20.000. Gini Mas, kalau untuk di zaman 2001 maupun 2003 itu untuk kebersihan maupun air itu seperti sekarang ini atau enggak Mas? Ya enggak lah. Enggak, Belum beda ada ya, Mas? daripada belum ada. Jadi untuk mandi itu air irigasi itu sebelah wetan. Jadi air itu ya buat mandi entong, terus masuk ke pondok buat mandi saya. Berarti benar-benar merasakan wah Masya Allah. Iya, gatelnya ya masih ya gitulah gatelnya ya Soalnya hebat kalau lah. sekarang kan
air itu di Pondok Pesantren An-Najah sangat diutamakan dan kebersihannya dijamin, Mas. Dijamin. Dan segi kebersihan semuanya itu benar-benar diutamakan kalau di Pondok Pesantren An-Najah. Berarti perbedaannya itu kalau dulu masuk ke pesantren itu uang pendaftaran 10.000, kalau sekarang 30.000. Kalau untuk uang jariah itu 2.500, kalau sekarang 10.000. Kalau dulu ada uang kemaslahatan nggak, Mas? Nggak ada. Kalau ada. sekarang diadakan uang kemaslahatan itu karena memang banyak, Mas, Banyak keperluannya. Jadi Karena memang pondok kan banyak. udah tambah besar, Iya. keperluannya pun tambah. Dan mungkin saya kira untuk nominal 10.000 itu nggak terlalu membebani ya, Nah Mas. ya 10.000 ya sekarang ya seperti dulu 100 rupiah lah. Kan gini, Mas, Masnya kan sudah mempunyai anak yang di situ dipondokan. Ketika mengeluarkan uang pendaftaran 30.000 dan uang syariah 10.000, uang kemaslahatan 10.000, itu keberatan nggak, Mas? Iya enggak lah. Enggak ya, Mas? Keberatan. Enggak keberatan. Enggak keberatan. Karena memang Masnya sudah mempunyai fondasi ataupun background di situ dari pesantren, itu sudah ingin bisa ingin bisa membalas apa yang kita dapatkan seperti itu ya, Mas ya. Jadi kalau memang ilmu itu tidak bisa dihargai dengan nominal uang. Nominal uang enggak. Ya, ya, Itu termasuk enggak seperti enggak bayar lah kalau uang seperti segitu hanya lah. segitu ya, Mas ya. Karena Ya bukan enggak ngemikir, tapi memang nominal uang dulu kalau sekarang udah lain nominal. Berbeda ya, beda. Kalau dulu saya itu masuk itu gorengan tempe 100 rupiah. sekarang sudah 1.000 ya, Sudah Mas? 1.000 ya kan. Gorengan gembus 50 rupiah. Nasi 300 rupiah. 500 rupiah itu udah makan nasi, gorengannya udah 2. Sekarang ya 5.000 lah paling nggak makan ya kan. Nah jadi gitu, untuk yang penasaran di luar sana, karena memang untuk profil Pondok Pesantren An-Najah itu kan sangat megah, Mas. Iya. Ketika kita ambil gambarnya itu sangat bersih, air itu tidak kurang, Iya. maupun lain sebagainya. Itu banyak yang tanya sama saya, Mas, bagaimana sih prosedur untuk masuk Pondok ke Pesantren An-Najah itu? Ketika anak saya ingin menjadi santri di situ, untuk uang pendaftarannya itu seberapa, dan untuk nominal per bulannya itu seberapa gitu, banyak yang tanya. Jadi gitu, perbedaan dari dulu sampai sekarang kalau saya rasa nggak begitu jauh, karena dulu uang pendaftaran 10.000, sekarang 30.000. Uang syariah itu dulu 2.500, sekarang 10.000, itu kan nggak beda jauh ya, Mas, karena memang zamannya sudah berbeda jauh. Ya zamannya udah berbeda. Untuk dari segi makan lah, kalau saya dulu saya masuk itu masih masak sendiri. Oh, masih masak sendiri? Masih masak sendiri. Kalau sekarang kan udah enak, tinggal beli Iya. di kantin 2.000 rupiah udah makan ya kan. Iya, Jadi untuk fokusnya untuk ngaji itu lebih bagus sekarang. Lebih bagus sekarang. Karena dulu nggak, kalau sekarang kan nggak mikir untuk makan nanti gimana ya. Maksudnya kalau sekarang kan nggak mikir makan ya kan. Fokusnya fokus untuk ngaji ya kan. Kalau dulu itu zuhud ataupun mengurangi dunia karena nggak ada ya, Mas. Nggak ada. Kalau sekarang lebih berat ya, Mas ya. Lebih berat. Karena Cobaannya sekarang pun, itu, iya. cobaannya untuk anak pondok sekarang tuh lebih berat sekarang. Lebih berat karena lengkap banget, Lengkap, Mas, udah itu lengkap. berat itu. Tapi lebih ya kalau misalkan memang benar-benar mengamalkan ilmu, ya insya Allah akan mendapatkan. Ya itu tergantung individunya sih. Iya. Tergantung individunya. Untuk dia itu wirai atau enggak tergantung orangnya yang mondok itu. Jadi gitu teman-teman ataupun saudara saya semua yang di luar sana yang ingin memasukkan anaknya ataupun saudara ataupun siapapun untuk prosedur masuk ke Pondok Pesantren An-Najah menjadi santri di Pondok Pesantren An-Najah itu dengan membawa persyaratan foto kopi KK dan juga foto 3x4 itu 3 lembar, dan untuk uang pendaftarannya 30.000 dan untuk per bulannya itu hanya 10.000. Dan selain daripada itu perlu saya jelaskan juga
Alhamdulillahirobbilalamin, mungkin di zamannya Masnya sampai saya sekarang ini itu pasti sudah dicontohkan dari Sayyidina Al-Mukarram Bapak Yai Abdul Mukti. Itu di situ diberikan bantuan dari Sayyidina. Iya. Dari dulu atau memang saat Dulu ini saja, itu Mas? 10.000 ya mas. 10.000 Setiap Jumat itu Setiap 10.000 santri ya Mas? plus sarimi ya mas ya. sama sarimi Sarimi 2. 2 Itu dari Al-Mukarram. Al-Mukarram. Setiap santri itu dapat sarimi 2 setiap hari Kamis malam Jumat. Uang 10.000 sama sarimi dulu. Kalau sekarang kan kata santri sekarang udah 20.000 lah ya. Setiap santri di setiap malam Jumat itu diberi uang 20.000 dari Al-Mukarram. Berarti memang dari dulu memang sudah. Dari dulu memang udah ada. Iya ya Mas. Ya Masya Allah. Nah, mungkin nanti bisa dipertanyakan, diperjelas lagi dengan pihak Pondok Pesantren An-Najah ketika ingin mendaftarkan anaknya maupun siapapun. Dan saya jelaskan lagi untuk kegiatan Pondok Pesantren An-Najah itu untuk kegiatan umum ataupun kegiatan yang bisa diikuti oleh semua orang itu ada 1 minggu itu 3 kali, hari Minggu pagi dan juga malam Selasa, malam Rabu seperti ini. Dan ini alhamdulillahirobbilalamin kebenaran pas ketepatan hari Selasa malam Rabu. Di situ ada kegiatan takblik akbar, yaitu pengajian menerangkan tentang 73 golongan. Terima kasih atas waktunya Mas, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk orang-orang yang belum tahu tentang apa prosedur masukkan anaknya ataupun saudaranya ke Pondok Pesantren An-Najah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.